Almost, almost is never enough. We were so close to being in love. Dita, kamu pagi-pagi kenapa galau? Kenapa pakai tanya sih Dan? Udah pergi aja, lagi nangis tau gak? Ya ampun, cerita toh. Kamu kenapa? Kamu terus juga tahu ya kalau orang lagi menyanyikan sebuah lagu itu tuh biasanya menggambarkan kondisinya saat itu. Apal aku. Kebiasaan kamu pasti galau gara-gara cowok ya? Ya ampun, daripada kamu galau terus hari kamu jadi jelek, mending ikutin aktivitas aku aja. Emang ngapain? Jadi aku habis scroll Instagram, Dit. Terus ada poster dari FEUNJ yang ngadain Komdev FED. Dan ada lomba podcastnya. Mending kita ikutan aja yuk. Ikut gak ya? Ikutlah, biar kamu gak galau terus hari ini. Boleh deh, coba ya. Gas ya. Cus. Halo, selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. dan selamat datang di podcast Edita dan Dani. Yes, kali ini kita bakal bahas bareng tentang peran digital natives dalam pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Benar? Bener banget, dan tentunya juga episode ini spesial, tapi gak pakai telur. Martabak dong enak. Bener banget, tapi episode ini spesial karena mengedukasi ya, dan juga nanti kita bisa belajar bareng tentunya. Betul. So, selamat mendengarkan. Ya, tadi kita udah janjiin bakal ngebahas tentang peran digital native dalam pendidikan semasa pandemi COVID-19. Ya, jadi sebelumnya kita harus paham dulu digital native ini apa? Digital native ini adalah kayak generasi sekarang Yang lahir sudah ada teknologinya gitu ya. Jadi udah kayak melek teknologi. Kayak kita sering scroll di handphone, di smartphone. Ya, contohnya kayak anak kecil ya sekarang umur 5 tahun, pokoknya di bawah 5 tahun udah dipegangin HP, nonton YouTube Kids Iya, kayak main gitu. TikTok, Betul. somebody love me. Iya bener. Iya, jadi kayak apa-apa tuh sekarang pakai teknologi. Mudah. Iya, jadi gadget. Jadi kayak informasi aja diakses lewat handphone. Lebih mudah lewat handphone. Nah, ternyata selain itu, kalau ini digital native yang udah melek teknologi, sebaliknya ada digital imigran yang dia dari teknologi itu belum ada, maksudnya mengikuti perkembangan lah, belum maju-maju banget. Jadi remajanya dia ngerasain teknologi yang belum speednya tinggi, belum kayak maju, gitu, belum maju, belum canggih, agak agak ribet ya kalau mau chatan sama seseorang. Jadi kayak harus pakai surat dulu kan ya, sih. jadi kayak dia mengikuti perkembangan ya, dia lebih mengikuti perkembangan si teknologi itu. Kalau native ini dia udah ada nih, udah tersedia, sudah jadi kayak lebih maju simpel dan pesat aja ya. Dan selama pandemi ini kita bisa tahu ya, maksudnya perbedaan digital native sama digital imigran gitu ya. Apalagi di lingkungan keluarga. Betul. Kita sebagai digital native, milenial ya maksudnya ya, kayak emang harus mengedukasi banget keluarga kita gitu ya, mungkin konservatif. Ya beberapa sih, tapi ya kita gak boleh cuek. Kita harus peka sama keadaan ke keluarga kita ya. Contohnya misalnya orang tua nih, aduh tolong dong ini WhatsApp-nya gimana ya? Iya. Kayak gitu, minta tolong. Kadang kan ya masih agak sulit gitu untuk memencet tombol-tombol yang tersedia di handphone kayak gitu. Kadang ngelatihnya juga rada emosi. Kok gak ngerti-ngerti. So, ini harus lebih dari sekali pastinya jelasinnya. Harus lebih dari sekali dan ya diulang-ulang aja gitu, dan akhirnya ya udah sikis kita juga kena juga. Ya apalagi sekarang pandemi kayak gini ya. Pandemi ya kita stay at home, terus ada work from home. Jadi ibu kita work from home, kita sendiri misalnya yang masih ada kuliah, yang masih ada sekolah, jadi aduh ini udah kesusahan buat ngerjain tugas, udah kesusahan buat internet sendiri, masih harus ngajarin ibu kayak gini-gini. Nah, Dita, ini tolong bantuin gimana caranya ngeprint habis itu. Dita, internetnya kok nggak nyala. Videonya gimana kok macet-macet ya, begitulah. Ya, jadi begitu. gitu kita harus berperan aktif dalam masa pandemi ini sebagai digital native. Apalagi kita sebagai digital native, sebagai milenial, kita harus mengedukasi keluarga kita jangan sampai termakan hoax gitu ya. Iya, itu yang sering banget terjadi ya. Jadi
ketika mendapatkan sebuah berita kayak gitu, kadang ya latah ya. Iya, latah. Langsung pengen ngirim kayak gitu tanpa mengetahui bahwa ini fakta apa cuma kabar burung doang kayak gitu. Bener. Makanya bahaya juga nih kalau menerima informasi dari berita keluarga ini. Grup keluarga. Grup keluarga agak ribet ini ya kalau misalkan kita seriusin gitu. Jadi makanya kita sebagai peran digital native yang emang kita harus melek literasi juga, yang harus verifikasi berita-berita, kita harus mengedukasi, "Pa, Ma, ini sebenarnya beritanya hoax gitu ya. Ini sebenarnya COVID-19 tuh nggak kayak gini." Bener. Jadi ya kita harus aktif banget nih biar nggak kesalahpahaman menjunjung luas di keluarga kita. Betul. Emang kadang kita pengen cuek aja, ya udahlah, tapi hello itu bahaya banget gitu, karena kalau udah nyebar ini ibu-ibu ngirim ke ibu-ibu lainnya, nah ke ibu-ibu lainnya lagi kayak gitu, karena ya mungkin sama ya kali pemikirannya. Wah, ini berita update banget nih, jadi aku harus langsung menyampaikannya. Iya, tapi selama pandemi ini kamu ngerasain gak sih perbedaan saat melakukan pendidikan gitu, saat kuliah? Jangan ditanya. Pasti sangat pasti merasakan dong. Iya, kerasa banget karena sekarang bimbingan, jadi nggak ketemu live ya. Bayangin deh revisi kayak cuma di note gitu loh. Di note kan maksudnya pasti juga kayak harus kayak berulang kali revisi gitu, kirim langsung. Ketika kita bertemu langsung kan pasti misalnya yang dimaksud ini diganti ini tuh ini, jadi kayak tahu maksudnya langsung. Agak paham ya. Nah kalau ini kan kayak harus ini balas belum, nanti internetnya lemot rebutan itu tadi kayak gitu. Ya emang agak susah sih untuk menyesuaikan ya, apalagi kita gitu, dan aku sendiri gitu. Kalau aku sebagai anak kos tuh agak rada ribet juga gitu kalau mau bimbingan kuota mending buat makan siang, buat ya kan. Terus kalau kita mau cari wifi ya, gimana cari wifi, harus ke kafe, itu ngeluarin uang lagi ya nggak sih? Iya, dan kafe kan nggak bisa setenang di kos gitu ya, jadi agak ribet gitu. Tapi ya ada positifnya juga gitu ya, nggak cuma negatif ya selama pandemi ini. Jadi kayak aku banget sering kayak mengikuti webinar online. Iya benar. Free, banyak yang free juga. Banyak yang free ya. Jadi kayak kita yang emang males keluar, orang yang mageran ya, kayak, sudah tersedia. Kayak kita merasa diuntungkan. Kayak ya udah setel aja handphone, terus dengerin ilmunya, nggak usah ribet-ribet keluar, nggak usah dandan. Iya. Ya udah kayak seru deh pokoknya. Rapi atasnya aja nggak apa-apa. bener. Rapi atasnya saja. Banyak kejadian juga ya, tapi gara-gara itu ya banyak lah. Pasti udah diberitakan di mana-mana. Ya harus secara tepat lah, jangan asal-asalan buat menghadapi pandemi ini. Iya, manfaatnya juga banyak banget ya kita sebagai digital native ya. Dan banyak juga ya, maksudnya di pendidikan, karena kita juga kampus pendidikan, guru-guru ya walaupun mereka juga berusaha ya untuk melek teknologi, membuat pembelajaran yang jarak jauh, itu juga sebuah inovasi pendidikan yang perlu kayak gitu. Dan kita juga selama pandemi ini kita bersyukur jadi banyak kelas-kelas online gitu. Kita jadi tahu gitu loh, apa sih platform online untuk kita belajar. Kita awalnya nggak tahu tuh aplikasi Zoom atau apa, sekarang kita tahu. Muncul banyak juga. Bisa akses belajar juga kan, kayak meeting yang nggak bisa ketemu tatap langsung biar terlaksana gimana. Oh ternyata pakai Zoom bisa sekaligus presentasi. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang muncul. Pembelajaran. Jadi kita kayak wah ternyata media pembelajaran mudah sekali sudah diakses. Iya, gitu ya. banyak banget. Terus ya pokoknya jadi lebih inovasinya jadi lebih muncul gitu, teknologi memudahkan. Terus jadi kayak kita lebih peka. Iya, lebih peka. Dan aku ya sebagai anak sejarah ya, jadi kita tarik ke masa yang lampau. Yang lama. Jadi waktu zaman dulu. Jadi kan ada pandemi juga ya. Iya, banyak jadi kan ada dulu. Salah satu mahasiswa kayak akulah, namanya Isaac Newton. Oh iya, yang menemukan gravitasi kan? Iya benar, yang menemukan gravitasi. Jadi dia selama masa pandemi karantina gitu, dia menemukan ya teori gravitasi. Karena apa? Karena dia disuruh belajar di rumah dan akhirnya I see. keterusan belajar, senang belajar dan menemukan suatu hasil. Makanya kayak kita melihat positifnya pandemi ini, banyak banget hal-hal yang bisa dipetik gitu ya. Hal-hal baru. Jadi new normal, terus ada juga something new ya. Iya. Something new dalam setiap sesuatu. Kamu kayak sering lihat gak sih di Instastory di Instagram gitu ya, orang-orang pada banyak yang jualan. Iya, banyak banget. Dari makanan ya.
stiker bahkan kayak jadi kreatif banget gitu loh. Stiker buat stiker. Jadi hal-hal banyak banget hal-hal yang sekarang tuh bisa dimanfaatin buat Bener dijual. banget. Daster. Jadi kayak kita belajar bisnis juga, dan aku juga selama pandemi jadi kayak belajar masak gitu loh. Betul. Itu kayaknya yang sering ya. Jadi kayak kita gabut, lapar kan, lapar, terus mau keluar juga ya bingung lah. Terus mau order pakai ojol juga uang hemat. Iya, kayak benar gitu. sekali. Masak juga terus banyak ya tadi DIY kayak buat baju tie dye, tau gak sih tie dye yang zaman dulu tuh baju Laskar Pelangi tuh yang bercak-bercak gitu. Gitu. Jadi banyak lebih kreatif. Ya, inovatif. Positif juga ya Positif jadinya. banget. Jadi kita kayak emang selama pandemi nggak boleh nyerah banget ya. Tidak boleh, nggak boleh. Bukan penghambat segalanya gitu loh. Kalau dia bilang pandemi, aduh nggak bisa ngapa-ngapain. Apa ya, COVID block, ada bilang COVID block gitu. Jadi kayak karena COVID semuanya keblok. No, jadi banyak banget hal yang bisa. Ya emang awalnya kita nggak apa-apa deh, terpuruk dulu, tapi ya udah jangan lama-lama. Kita harus menyesuaikan karena kita juga sebagai digital native harus saling belajar. Apalagi dari internet kita bisa akses semua. Kita nggak cuman di rumah aja tuh ya terkekang, ya enggak. Kita ada handphone, ada laptop, kita bisa akses seluruh dunia. Iya, jadi kita akan menjadi manusia yang adaptif, jadi gampang beradaptasi ya, karena emang sampai besok ini mungkin belum seberapa ya dari perubahan yang ada kayak gitu. Ini karena COVID, karena besok banyak banget perubahan lagi yang bakal terjadi. Jadi hikmah yang dapat diambil ya udah jalanin aja gitu ya. Kita jangan nyerah. Karena manusia ini nggak selalu di atas, pasti ada yang namanya di bawah gitu ya. Gitu. Terus pekalah terhadap sekitar kita, peduli. Selain peduli, dari sekitar kita itu kita bisa buat sesuatu, dia percaya deh yang di dekat kita, di depan kita, di depan mata kita tuh diolah dulu, pasti ada manfaatnya. Iya, jadi segitu podcast kami ya. Semoga bermanfaat. Jadi semangat terus di pokoknya di pandemi ini. Semangat terus dan pokoknya jangan menyerah. Jangan menyerah. Gimana Dit? Tadi seru gak buat podcastnya? Parah seru banget, thanks banget. Dan karena aku kayak jadi merasa lebih produktif, terus bermanfaat banget deh mengisi waktu-waktu luang yang banyak banget. Udah gak galau lagi kan? Enggak, udah lupa pokoknya. Udah tau deh habis ini mau ngapain lagi, santai. Ya pokoknya selama pandemi ini kita usahakan untuk melakukan hal-hal yang positif agar gak wasting time. Yes. Jangan menyerah dan tetap semangat.